Ya Pak, maaf Pak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Munadi. Bapak Munadi ya? Bapak Iya. Munadi, saya dari Bina Nusantara Pak. Jadi kita tuh ada tugas untuk mewawancarai atau berinteraksi dengan pihak yang kita tulis di proposal kami, yaitu tentang Gojek sebagai inovasi teknologi di Indonesia Pak. Gitu. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak mengenai pengalaman Bapak di Gojek ini sendiri, Pak. Nah, mungkin pertama itu apa pengalaman Bapak Bapak bergabung dengan Gojek, Pak? Jadi apa saja pengalaman yang Bapak rasakan gitu? Ya, Terkait pertama kali Bapak masuk Gojek itu ceritanya gimana sih gitu, kalau boleh tahu? ya itu kan apa ya, masuk Gojek ada buat cari kerjaan gitu kan. Iya, ya Kerjaan. Bapak untuk mencari pekerjaan mungkin sebelumnya bukan di Gojek ya Pak ya? Sebelumnya bukan di Gojek. Begitu. Terus Bapak di Gojek ini berarti sudah ini ya, sudah berapa lama Pak? Saya masuk di Gojek 2017. Wah, ya udah 8 tahun ya Pak ya? Iya. Udah lumayan juga ya Pak. Lumayan. Ya mungkin terus menurut Bapak motivasi apa Pak yang Bapak rasakan mengapa Bapak mau masuk ke Gojek ini Pak? Ya motifnya ya mungkin ya buat nyari kerjaan agak lebih itu kan ya, buat cari inovasi yang lain dari kerja. Iya. Gojek itu kan. Mungkin awalnya nyoba ya Pak ya, ternyata Iya, Gojek ini enak juga gitu ya. Iya, banyak kelebihannya lah. Banyak kelebihannya di awal-awal sih enak. Kalau sekarang sih kan Udah banyak ada naik turun ya Pak ya. naik turun. Iya. Banyak turun. Mungkin selanjutnya menurut Bapak ini sejauh mana Gojek itu membantu atau meningkatkan pendapatan Bapak, terutama yang di awal-awal kali Pak ya? Iya, di awal-awal sangat terasa itu enak. Ya tambah Sehari itu lumayan lah Pak ya? Sehari lumayan dulu kan. Dibanding kerja di orang lain itu jauh ya Pak ya? Iya, Masih lebih baik dibanding kerja di orang lain sih udah jauh. Kalau dari itu ya, kalau daripada di kerja buruh apa yang di kuli begitu. Iya. Kalau di pabrikan sih ya kalah. Iya. Oke Pak. Mungkin selanjutnya apa sih tantangan Bapak yang sering Bapak hadapin waktu pakai sistem ini Pak, sistem Gojek ini Pak? Pakai sistem ini tantangannya yang paling berat itu kalau waktu hujan, Mas. Hujan. Kalau waktu hujan, kalau itu orderan ngebles itu kita order itu jemputnya jauh-jauh gitu. Hujan lagi Pak ya. Hujan, banjir kali sebagian besar ada yang banjir. Ya, besar banjir, kadang sono nggak hujan sini banjir kan. Iya, Kadang susah ya. Susah itu Aksesnya ya. Aksesnya kadang juga customer kan Nggak mau tahu ya. Nggak mau tahu. Saya Iya. Begitu kan Bapak kalau ditolak nanti ada ini ya, ada sanksinya ya. Kalau sekarang ditolak ada sanksinya, Mas. Sanksinya iya. dari aplikasi juga sekarang udah ada notif kita langsung mengabaikan orderan begitu. Ya. Kita di open kadang kalau lagi jam-jam sibuk kita di open langsung off dari sistem. Oh gitu ya. Berapa setengah jam kali. Jadi itu sistem mereka untuk mencegah kita menjaga kita untuk nggak batalin gitu. Iya. Tahu saya juga dari customer pun Pak sama Pak, kalau kita batalin sekali tarif itu naik Pak. Tapi nggak tahu ya kalau ke drivernya gimana. Cuma kalau secara kita bayar ke Gojek jadi nambah Pak. Kalau itu itu sanksi juga kita sanksi juga. Itu nggak boleh batal kebanyakan di tempat yang ramai Pak. Iya. Yang atau jam-jam sibuk apalagi tuh makin ramai mahal. Jam-jam sibuk hujan itu makin kalau yang daerah-daerah kayak begini daerah pinggiran nggak ada. Oh, nggak ada aturan itu ya? Iya. Soalnya kan permintaannya juga kan sedikit beda. Oke Pak, mungkin selanjutnya menurut Bapak sistem rating atau penilaian di Gojek itu gimana Pak ya? Kan kalau udah selesai tuh kasih rating gitu. Iya.
Sistem rating juga berpengaruh juga. Pengaruh ya. Jadi kalau Iya. misalkan Bapak dikasih ratingnya Kalau kita dikasih ratingnya, dikasih bintangnya itu full, 5 ratingnya gitu. full, kita penerimaannya juga tambah banyak. tambah banyak Oh, gitu. iya, Kalau iya, iya. kita itu kasih bintangnya dikit itu, apalagi kalau dapat bintang 1, Ya. kalau bintang 1 kita nyari orderan juga langsung susah lagi. Iya iya. Oke Pak, oke. Mungkin selanjutnya apa harapan Bapak agar Gojek itu lebih mendukung lagi mitra pengemudi Pak di kedepannya Pak? Yang Ya, kurang-kurangnya apa sih sekarang yang menurut Bapak itu? ya sih udah, tapi kan kurang yang dikeluhin orang itu kan kadang itu apa, tak kebanyakan sih tarif Tarif ya. tarif Betul. sama itu tarifnya kan udah di sistem udah 20%, kadang Iya. kalau itu ada tambahan lagi masih. Masih ya. Iya, tapi sih kalau sekarang di aplikasi udah ada tertera. Iya. Kita ngambil orderan sekian, pendapatan kita sekian, potongan sekian, buat aplikasi sekian ada. Oh iya iya. Berarti sebenarnya iya yang kayak di booming juga diceritain juga di berita kan ada di DPR juga Pak ya. Jadi Iya. emang tim Gojek dan yang sejenis itu dia mengenakan tarif itu kayak ada potongan ke pembeli ke customer, potongan juga ke driver, double jadinya ya. Potongan Nah, driver, iya. Iya, jadi Apalagi kan sekarang banyak saingan, orang kan udah tahu kayak yang lain itu kayak Maxim itu Baru-baru kan yang baru-baru itu Maxim itu banting potongan- harga ya. bukan banting harga, Oh. kan dia ngambilnya kan dikit, jadinya iya. dia potongannya cuma 10%. Oh iya 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 iya. Jadi itu Kenapa kok Gojek yang udah lama udah berkembang jauh kok masih malah gede. malah gede potongannya kan, biaya seharusnya kan ya kalau mau Harusnya apa, makin mau besar itu makin kecil itu makin nilainya. besar makin besar nilainya kan, makin potongannya juga makin kecil kan ya, Iya, gitu. harusnya makin maju itu kan berarti makin maju kan harusnya nggak perlu itu gede-gede lah. nggak ambil perlu untungnya ya. gede-gede ngambil untungnya ya gitu. Karena dia kan udah nasional ya sebenarnya. Iya kan juga Beda dengan- katanya udah ke luar negeri juga kan, Iya, udah ke ASEAN. juga ke ASEAN Vietnam. Udah ini juga apa ngembangin di sana juga. Mungkin yang terakhir nih Pak, ini mungkin apakah Gojek ini merupakan pekerjaan utama Bapak atau Bapak itu cuma sampingan aja Pak? Kalau saya sampingan. Sampingan aja ya. Iya iya. Masih banyak yang sampingan sih Pak ya, karena apalagi hari libur atau hari malam atau sore Pak ya setelah kerja utama. Saja utama. Jadi apa? Soalnya- Nambah penghasilan ya Pak ya. Soalnya begini, kalau kita Full di sini full di sini kita juga nggak nentu Pak ya. nggak nentu. Cuma kalau sekarang sih ya sistemnya juga kayak begini, kayak kerja. Kalau emang kita, yang penting kan kita Nah, aktif, rajin, rating kita bagus, insya Allah kita dapat ya. Tetep Tapi ya. tapi kalau di daerah pinggir-pinggiran begini kan, ini kalau daerah yang kota kan itu. Tapi kan kalau kita minta kayak full ya, kadang kita full aja juga belum tentu kita dapatnya sesuai yang kita inginkan kan. Iya. Tapi betul. ya sesuainya sama juga sama aplikasi kayak Ah, tadi kita omongin pertama kan, kalau kita ngensel sekali aja udah udah berubah ya. ininya. berubah kita. Harusnya dapatnya 2 jadi cuma Harus 1 gitu dapatnya dikurangin ya. satu dikurangin kan gitu. Emang ini sih jadi apa? Sistem itu juga emang dibuat biar sama-sama nyaman mungkin ya kalau yang Bisa ya, mungkin sih dibiarkan nyaman, orang Nggak dipacu kecewa gitu ya. dipacu untuk Semangat. semangat bekerja dan Iya. tidak mengecewakan customer Iya, ya betul. kan. Karena Sekarang juga itu kalau udah kayak kecewa itu kasihan ya. kalau kecewa kan kasihan juga, ntar pindah aplikasi Iya, lain kan. malah jadi- pindah aplikasi lain Iya, jadi malah salah itu juga ya. malah kurang maka itu customernya juga malah kurang juga kan dapat Iya. gitu. Kadang kalau udah Tapi- kecewa kadang udah balik lagi tuh agak susah ya Pak ya. iya, kalau dapat cewa yang itu, apalagi dapat yang dalam-dalam kan juga susah. Iya. Kalau dapatnya yang ke kota orang yang nggak pernah ke kota
kita peder jalannya gitu. Betul betul Pak. Ya emang gitu sih kalau untuk driver ini kan harus tahu area Pak ya. Iya, tahu area. Makin lama Tapi kalau tahu area kita dapatnya kecil-kecil ya nggak bisa buat dapat itu bawa pulang juga dikit. iya betul Pak. Mungkin itu aja Pak ya. Iya. Makasih atas waktunya. Maaf pengganggu nih waktu Bapak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama.